Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsi Kertawijaya dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya berubah menjadi Raden Sudirman. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Pendidikan dasar yang ditempuhnya adalah sekolah rakyat di desanya. Kemudian melanjutkan ke sekolah guru di Purwokerto. Pada tahun 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, Sudirman bergabung dengan organisasi kepemudaan yang berkaitan dengan pergerakan nasional. Ia kemudian menjadi anggota militer di PETA. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada 1945 membuka celah bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemenangan. Tepatnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai tokoh proklamator mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Selang 3 bulan setelah kemerdekaan, pada 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai pemimpin Tentara Keamanan Rakyat dan diproklamasikan sebagai jenderal. Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno pada awal tahun 1949 untuk mendiskusikan rencana perlawanan gerilya setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua di Indonesia. Saya menunggu perintah. Hasil kabinet sudah sepakat dalam keadaan darurat diserahkan pada penjajah. Sudirman, kau bersama kami saja di sini. Tidak Pak, saya ini tentara dan saya mohon Bapak bisa ikut bersama kami bergerilya dengan kami. Sudirman, tempatmu bukan di sini, tetapi ini medan pertempuran. Saya tidak akan bisa ikut pertempuran. Tetapi jika Bapak di sini, Bapak akan menjadi korban selanjutnya. Sang Soekarno tidak akan takut mati demi Indonesia. Baik Pak, saya akan memimpin pasukan untuk bergerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok kecil, tetapi sangat fokus dan efektif. Ajudan, bagaimana persiapan kita? Sudah siap, Pak. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga. Sudirman dan pasukannya pun berangkat melewati hutan, tetapi tentara Belanda juga melewati jalur yang sama. Kita berpencar. Agus, Damar, ke sana. Sisanya ikut saya. Agus, lihat di sana, ada tentara musuh. Ayo kita sembunyi. Jenderal, bagaimana kalau kita sembunyi untuk mengepung musuh? Kerja bagus. Ayo.
Sepertinya sudah aman. Tidak, Bung. Sepertinya ini hanya jebakan. Walaupun ini di medan perang, pikiranmu harus positif. Firasat saya sudah tidak enak. Ya sudah Bung, jika kau takut biar aku saja. Dasar Agus. Keras kepala. Hei kau, sedang apa di sana? Ya, sedang apa kau di sini? Tidak perlu tahu. Mau apa aku di sini? Lancang kau bodoh. Sit down. Diam kalian, walaupun saya sendiri, tapi saya tidak takut untuk mati. Tembak. Dasar. Ayo kita pergi. Karena suara tembakan yang begitu keras, Damar pun beranjak pergi dari persembunyian untuk mencari Agus. Ada apa? Kau terlihat terburu-buru. Itu, Pak. Saya sedang mencari Agus. Tenang, Bung. Kita cari bersama-sama. Jenderal, Agus di sini. Agus, aku tidak menyangka Agus, kamu telah mati. Sudah, jangan bersedih. Kita buat rencana untuk membalasnya. Kita kepung pasukan Belanda. Ajudan menyelinap dan tikam, dan sisanya berpencar untuk berperang. Siapa? Sepertinya penyakit ini semakin ganas. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kondisimu, Sudirman? Sepertinya saya sudah tidak kuat lagi. Jenderal Sudirman meninggal dunia di usia 34 tahun akibat Sudirman? penyakit tuberkulosis Sudirman? yang derita. Ia meninggalkan warisan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.
baik sebagai pemimpin militer yang handal maupun sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Generasi penerus, mari cintai tanah air seperti pahlawan mencintainya. Tunjukkan rasa bangga dan bela negara aksi nyata untuk kejayaan Indonesia. Selamat Hari Pahlawan. Agus. Ada apa? Kamu tidak